Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di mata kuliah manajemen administratif. Halo, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya masih semangat dan dalam keadaan sehat. Oke, kita udah sampai di pertemuan ke-13 ya. Di minggu lalu materi yang dibahas, yang kita bahas bersama, yang kita pelajari adalah tentang office meeting atau kegiatan rapat. Nah, di kegiatan rapat itu tentunya diakhiri dengan sebuah evaluasi dan ada sebuah pencatatan. Pencatatan dalam rapat itu pada akhirnya nanti dipergunakan untuk kegiatan berikutnya, ya, kegiatan di kantor berikutnya. Sehingga pencatatan itu perlu sebuah aturan yang jelas supaya mudah untuk melaksanakan kegiatan di kantor, melaksanakan apa yang menjadi solusi yang dirapatkan. Nah, jadi ini kita akan bahas bagaimana cara membuat laporan. Cara membuat laporan itu bisa aja laporan yang berkaitan dengan hasil rapat atau laporan dari kegiatan-kegiatan operasional di perusahaan. Jadi pada minggu ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang tata cara pembuatan laporan perusahaan. Nah, jenis laporan perusahaan itu banyak ya macamnya ya. Untuk minggu ini kita pelajari tentang apa saja itu laporan, yang dimaksud dengan laporan dan jenisnya apa saja, definisi dan batasan laporan perusahaan seperti apa, lalu peranan dan macam-macamnya laporan, langkah pembuatannya, garis besar pembuatan laporan, hingga sistematika susunan laporan itu seperti apa yang pada umumnya. Untuk teman-teman pasti sudah pernah ya melihat sekilas atau mungkin yang sedang mengikuti kegiatan organisasi atau yang sudah pernah ikut kegiatan organisasi pasti juga sudah paham bagaimana itu sistematika laporan, meliputi ada pendahuluan gitu ya, ada isi, ada kesimpulan, ada saran dan sebagainya, ada lampiran. Nah, itu dimaksud dengan sistematika laporan, nanti akan kita bahas bersama. Juga hingga ke cara pengetikan laporan yang benar, bagaimana margin atas, bawah, margin kiri dan margin kanan, hingga pembuatan halaman dan bab. Gitu ya. Jadi ini akan kita bahas pada hari ini tentang pengertian, peranan, syarat dan macam laporan perusahaan atau jenis-jenis laporan, lalu syaratnya apa saja, langkah pembuatan sistematika hingga cara membuat laporan itu sendiri, cara pengetikan yang benar. Kita langsung saja bahas tentang pengertian atau definisi dari laporan itu sendiri. Nah, laporan sebenarnya dari bahasa Inggris, yaitu report, ya, dari bahasa Latin juga, yaitu portare, yang artinya membawa atau mengangkut, ya, membawa, port, transport, ya, seperti transport. Jadi awalan perfect re berarti kembali, ya, maknanya jika seseorang memang ditugaskan melakukan sebuah riset, sebuah kegiatan gitu ya, atau survei. Nah, lalu dia harus membawa, carriage, mentransport ya, memportrari itu tadi, mentransport fakta serta data dari penelitian tersebut, dari hasil survei kegiatan itu secara objektif gitu ya, harus dilakukan secara objektif. Nah, bagaimana cara membuatnya secara objektif dan jujur di sini ya, tulus dimaksud sini adalah jujur apa adanya dalam pembuatan laporan itu ya, dalam penyusunan fakta dan data yang memang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, laporan ini untuk memberikan gambaran sebenarnya teman-teman, gambaran peristiwa sesungguhnya yang terjadi yang kita lakukan di lapangan. Misalnya kita nanti disuruh pimpinan untuk melakukan survei di gudang, atau kita akan melakukan sebuah penelitian apa yang akan dikerjakan berikutnya untuk mengambil sebuah solusi. Nah, itu perlu ada sebuah pencatatan resmi ya. Artinya sebenarnya kebenaran isi dari laporan ini punya bentuk yang memang harus urut, runtut ya, sistematis dan punya logika yang jelas dan mengikuti bahasa-bahasa yang baku. Nah, secara umum sendiri sih laporan dianggap sebagai pelaksanaan komunikasi teman-teman ya, secara tertulis dan lisan. Sedangkan secara khusus, secara konteks administrasi, laporan itu punya pengertian khusus sebagai sebuah wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap
kegiatan departemen organisasi. Jadi laporan ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban di mana pelaksanaan dari kegiatan organisasi itu sendiri. Sedangkan ada teori lagi yang menyatakan tentang pengertian laporan ya. Menurut E. Zainal Arifin itu dalam bukunya dijelaskan juga bahwa laporan teknis itu adalah laporan yang bentuk penyajian fakta atau penyajian hal-hal yang benar-benar terjadi di kegiatan perusahaan yang dia teliti itu, menyajikan keadaan atau situasi yang sesungguhnya. Sehingga pada dasarnya fakta atau temuan-temuan empirik yang disajikan itu harus berkenaan dengan memang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya yang harus dilaporkan dan ditindaklanjuti. Itu menurut Zainal Arifin. Kalau menurut Prajudi Atmosudirjo, laporan adalah semua yang berkaitan dengan tulisan hasil olah data informasi, di mana merupakan produk kantor yang sangat berguna dan berfungsi dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan. Itu menurut Prajudi Atmosudirjo. Lalu menurut Charles Redfield, laporan sendiri adalah segenap atau kumpulan dari sebuah hubungan organisasi yang wujudnya berupa ide, saran ya, berupa data dari satu pihak sumber lalu diberikan ke pihak yang lain, yang disebut juga komunikasi administrasi itu atau administrative communication. Jadi Charles E. Redfield itu menyatakan bahwa laporan merupakan kumpulan ide ya, kumpulan ide yang disajikan dan sumbernya itu dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, ini merupakan unsur penting dari hubungan administrasi. Jadi Charles melihat bahwa laporan itu merupakan sebuah perekat dari kegiatan administrasi karena merupakan pertanggungjawaban dan ada juga masukan berupa ide dari pihak-pihak tertentu untuk pihak-pihak lain yang mungkin nanti sangat berguna sekali. Ya. Dari kesimpulan 3 ahli ini mungkin kita bisa berikan satu kesimpulan secara umum ya, bahwa laporan itu merupakan tulisan, isinya adalah tulisan, jadi bisa diketik, bisa ditulis dengan tangan, tapi pada umumnya untuk era sekarang jelas diketik ya, diketik dengan komputer, lalu nanti di print atau memang dibentuk simpannya dalam soft file yang isinya adalah hasil olah data informasi. Datanya bisa berupa data angka maupun data bentuk tulisan yang non angka ya, data biasa saja. Laporan juga merupakan alat komunikasi ya, yang bisa disimpulkan pada akhirnya dari ketiga ahli ini tidak hanya berupa kumpulan data dan informasi yang namanya laporan itu, tetapi juga sebuah komunikasi, sebuah bagaimana menyampaikan pesan ya, yang terdapat sebuah data, fakta, rekomendasi, saran, ide dan sebagainya untuk kemajuan perusahaan itu sendiri, untuk memecahkan sebuah masalah dan untuk keperluan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi laporan ini berupa data informasi penting untuk sebuah pertanggungjawaban dan juga sebuah pemecah masalah gitu ya. Baik, untuk tujuan laporan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tujuan dari pembuatan laporan ya. Untuk pembuatan laporan yang pertama itu tujuannya adalah mengatasi masalah. Tadi ya sudah bisa dilihat dari kesimpulannya ya, bahwa laporan selain pertanggungjawaban, mengambil keputusan, bisa memecahkan masalah, mengetahui perkembangan kemajuan dari kegiatan operasional di bidang tertentu kalau memang laporannya laporan per bidang, dan mengadakan pengawasan, pengendalian atau perbaikan. Jadi ketahuan di situ sudah sampai mana kegiatan dan progres kerja dari departemen, apakah perlu ditingkatkan atau memang perlu sesuatu yang harus dikejar lagi. Yang terakhir, menemukan sebuah solusi baru, teknik baru untuk penyelesaian produksi misalnya. Nah, ilustrasi yang bisa digambarkan itu banyak sekali ya. Nanti contohnya bisa dari survei dan sebagainya. Peranan laporan. Oke, untuk peranan laporan sendiri atau dia punya efek dan dampak apa laporan itu di perusahaan dan juga di luar perusahaan.
Tapi yang paling penting peranan laporan itu ada dua. Pertama bagi organisasi sendiri, bagi perusahaan sendiri ya, karena dia merupakan sebuah alat komunikasi. Jadi ini merupakan feedback atau masukan bagi pimpinan. Jadi laporan itu jadi feedback, jadi sebuah masukan, jadi sebuah istilahnya seperti kita melihat refleksi diri sendiri. Jadi pimpinan seperti diberikan sebuah refleksi bagaimana jalannya perusahaan selama ini, ya, dan memungkinkan melakukan kebijakan ulang, mengubah kebijakan, dan pada akhirnya nanti menyesuaikan kembali keadaan. Jadi ketika pada akhirnya kita ingin melakukan sebuah perombakan besar, misalnya pada inovasi atau pada budaya perusahaan perlu ditingkatkan lagi atau dirombak lagi untuk kegiatan budaya perusahaannya mau dirubah, misalnya kedisiplinannya, itu butuh sebuah data, sehingga dilakukan sebuah survei, penelitian, lalu nanti menjadi feedback ya, jadi masukan ide dan saran. Baru dari sini organisasi akan melakukan perombakan, pimpinan mendapatkan feedback atau masukan dari laporan itu tadi ya. Lalu yang kedua, laporan ini juga merupakan administrative communication ya, tadi juga sudah sedikit disinggung. Laporan jadi bagian dari kegiatan komunikasi. Kenapa bisa dijadikan kegiatan komunikasi? Karena di sini ada sebuah artinya sifat pertanggungjawaban. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, misal kita di bagian produksi, kita pasti ada bikin laporannya tiap tahun atau bahkan tiap berkala 6 bulan sekali. Nah, di situ kita rapatkan bagaimana produksi, apakah kesulitan dalam hal apa, dilaporkan ada masalah atau tidak. Nah, disinilah yang dimaksud dengan fungsi tanggung jawab. Jadi ditulis, ada buktinya. Yang kedua, fungsinya adalah atau perannya menyampaikan sebuah informasi. Apapun yang ditulis di situ itu berupa sebuah fakta, berupa fakta empirikal yang sifatnya memang terjadi kenyataannya di lapangan ketika bekerja. Ya, yang ketika ditemuin kendalanya, hambatannya, kemudahannya apa saja, itu ya, itu akan ditulis di situ di bagian isi laporan. Nanti ada sistematikanya. Lalu yang ketiga, peranan laporan sebagai sebuah komunikasi itu untuk mengambil keputusan. Karena didapatkan sebuah hasil, sebuah kenyataan, baik itu kenyataan positif maupun negatif, kan pasti butuh sebuah tindak lanjut. Ya, ini ya akhirnya nanti bisa diambil sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai bukti kuat untuk pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, peranannya adalah pembina kerjasama dan pengembangan cakrawala wawasan. Jadi intinya dapat pengetahuan luas yang tadinya kita tidak tahu dengan adanya laporan sifatnya resmi yang memang merupakan dasar dari survei. Misalnya kita ingin mengetahui apa yang terjadi di bagian produksi, apa yang ingin mengetahui di bagian pasar, kenapa tidak laku, akhirnya kita lakukan sebuah survei penelitian pasar. Nah, dari sini kan kita jadi mengetahui banyak hal yang tadinya tidak diketahui di internal perusahaan. Akhirnya kita sepakati bersama, kita duduk dan kita rapat, dan terjadi sebuah kerjasama, komunikasi di situ berdasarkan reportnya. Dan biasanya penelitian atau yang berkaitan dengan laporan tidak harus dikerjakan satu tim, tapi dikerjakan banyak tim, misalnya untuk sebuah klarifikasi. Jadi laporan ini jadi bersifat valid, atau intinya dari pembuatan laporan harus dilakukan dan diawasi dengan benar, dan memang orang-orang yang mengerjakan pembuatan laporan ini adalah orang-orang yang dipercaya, ya, orang-orang yang kompeten, yang memang punya keahlian di bidang itu. Jadi akhirnya sebuah laporan ini bisa dipertanggungjawabkan untuk sebuah komunikasi lebih lanjut. Nah, inilah peranan dari laporan itu sendiri. Lalu untuk syarat-syarat laporan, harus seperti apa sih membuat laporan yang baik ya di perusahaan? Syaratnya itu satu, harus objektif. Jadi tidak ada pemikiran kita ya sebagai si pembuat laporan itu memasukkan sebuah pemikiran yang sifatnya pribadi ya. Jadi apapun yang dilihat, apapun yang dialami, yang memang itu dari segi kenyataan ada benarnya di lapangan seperti itu, memang harus ditulis apa adanya gitu. Itu yang dimaksud objektif. Jadi kebenaran, objektivitas dari informasi sangat diutamakan ya, karena kalau akhirnya tidak objektif itu berbahaya, karena nanti akan menjadi salah satu sumber untuk pengambilan keputusan, dan nanti keputusan itu bisa jadi adalah sebuah kebijakan besar untuk merombak perusahaan. Lalu yang kedua, jelas dan cermat. Nah, laporan itu harus jelas ya, jelas dalam artinya ketika membaca, orang yang membaca yang memang berkepentingan membaca dan menganalisa itu punya
tanggapan atau respon yang dia langsung paham, tidak bias lagi, ya. Dan cermat dalam artian di sini banyak sekali ketelitian, jangan sampai ada typo, ada bias kalimat yang akhirnya tidak jelas makna dan maksud isinya. Yang dimaksud dengan jelas sama juga dengan to the point di sini ya. To the point itu tidak berbelit-belit. Memang nanti kalau memang sudah ada panduannya kita ikutin saja. Rata-rata emang panduannya itu syaratnya harus jelas, cermat, dan juga lengkap. Lengkap dalam artian ada syarat-syarat juga yang harus diteliti dan itu tidak boleh terlewatkan. Yang dimaksud dengan lengkap biasanya setiap standar sudah ada ya, setiap perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan non swasta, baik profit maupun non profit, itu sudah ada batasan border syarat untuk yang lengkap seperti apa. Nah, tegas dan konsisten dalam artian di sini tegas itu kalimatnya bukan kalimat atau bahasanya bukan bahasa yang sifatnya adalah seperti novel atau cerita ya, cerita yang sifatnya bukan untuk kepentingan resmi. Jadi memang harus resmi, bahasanya bahasa resmi dan konsisten gitu, tidak seperti yang ada imajinasinya begitu ya, seperti kita ingin menulis cerita. Lalu ada juga diselesaikan dengan tepat waktu ya, diselesaikan tepat waktu karena yang namanya laporan itu selalu ada batas deadline karena sangat bergantung dengan kejadian di lapangan. Karena bisa jadi ini memang sudah tidak lagi ngetren, kalau kita tidak segera diselesaikan nanti trennya berubah lagi. Memang laporan itu ada batas waktunya karena kejadian pun selalu berubah, lingkungan eksternal itu selalu dinamis, jadi harus segera selesaikan saat itu juga ya, karena akan dilakukan sebuah pembahasan pada nantinya. Dan untuk penerimanya pada akhirnya laporan itu kan harus diinformasikan ke pihak-pihak yang memang dibutuhkan, dan penerimaannya atau kopiannya itu juga tidak boleh lama-lama karena yang namanya kegiatan perubahan sosial itu pasti cepat sekali gitu. Nanti pasti kalau belum selesai dikasih reportnya bisa jadi mau membahas hal lain lagi, udah terjadi perubahan dinamika lagi, ketumpuk-ketumpuk ya, nanti akhirnya akan berefek atau berimbas pada perusahaan itu. Jadi istilahnya perusahaan ini tidak bisa mengikuti perkembangan, lamban merespon, dan akhirnya terdisrupsi atau bangkrut. Biasanya tidak bisa mengikuti lagi karena namanya laporan ini penting untuk melakukan evaluasi budaya perusahaan ya. Baik, kita coba lagi untuk membahas yang lain ya. Kita bahas lain lagi berikutnya, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan laporan. Nah, laporan ini punya langkah ya. Cara pembuatan yang pertama itu kita harus tentukan subjeknya dulu ya, jelas maksudnya. Jadi laporan ini harus disusun dengan tepat. Pertama, tentukan subjeknya. Kenapa harus menentukan subjek atau perihal? Kita akan membahas apa begitu ya. Nah, karena ketika kita menentukan apa yang akan kita bahas itu nanti akan lebih jelas lagi isi laporannya ya. Yang kedua, untuk membatasi diri, kita bikin sebuah border gitu ya, sebuah batasan mana yang mau dibahas sampai batas seperti apa. Lalu yang ketiga, memenuhi atau memang menjadi keinginan dan target dari para pihak yang membutuhkan laporan. Dan yang keempat, memudahkan ketika mencari data pada nantinya untuk menyusun pembahasan atau isi dari laporan. Jadi kita tentukan pembahasannya mau membahas apa hal atau subjeknya ya. Ini mau membahas tentang tingkat penjualan, tentang bagaimana respon pasar terhadap produk yang baru, atau melihat bagaimana para karyawan baru ini punya kinerja yang baik atau tidak misalnya, atau investasi yang sudah ditanamkan investor ini bisa terserap dengan baik, bagaimana responnya perusahaan terhadap budaya yang baru misalnya. Nah, itu harus ditentukan ya. Perihal-perihal tadi adalah perihal yang berbeda dan harus dipilih salah satu. Nah, langkah berikutnya setelah kita menentukan hal apa yang akan kita bahas di laporan ya, yang akan kita teliti misalnya, yang akan kita buat laporannya. Nah, yang kedua adalah mengumpulkan fakta dan data. Misalnya seperti ini ya, saya punya waktu itu bikin laporan, kebetulan kegiatan di jurusan yaitu temu ilmiah
yang sifatnya adalah diskusi ilmiah untuk para dosen di jurusan, sifatnya mengedukasi para dosen bagaimana melakukan penelitian sifatnya ilmiah dengan baik, bagaimana membuat buku dan menulis buku misalnya ya, buku ajar dengan baik, bagaimana menulis jurnal internasional dengan baik. Nah, di situ kan banyak sekali ya. Intinya kegiatan itu adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi para dosen supaya punya kinerja yang meningkat lagi ke depannya. Nah, ini kan kegiatan sudah selesai ya. Jadi saya ingin membuat laporan. Yang pertama perihalnya tadi saya tentukan, yaitu tentang temu ilmiah atau diskusi ilmiah untuk dosen di jurusan. Lalu yang kedua saya kumpulkan data dan fakta tentang apa saja yang sudah dilaksanakan gitu ya. Foto-foto misalnya, bukti saya akan kumpulkan di situ karena sebagai bukti laporan ya. Lalu ada surat undangan juga dikumpulkan di situ ya, surat-surat undangan kepada para peserta dan juga narasumber begitu. Lalu juga ada materi-materi yang sudah diberikan atau yang disajikan, itu kita punya kopiannya ya. Lalu ada juga struktur atau skema dari para anggota panitia itu juga kita kumpulkan. Nah, ini yang dimaksud dengan mengumpulkan fakta dan data yang nanti akan disusun dalam pembuatan laporan. Nah, sebenarnya fakta dan data kalau itu sifatnya bukan laporan sebuah kegiatan atau laporan penelitian tuh misalnya untuk laporan ya, kan jenis laporan banyak. Ada laporan kegiatan, misalnya kegiatannya sudah berlalu seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu kegiatan temu ilmiah di jurusan. Nah, itu ada laporan kegiatan ya. Lalu kalau untuk jenis laporan yang lain, misalnya adalah laporan penelitian. Kita ingin melakukan sebuah survei begitu, survei pasar. Nah, otomatis kita butuh pengumpulan fakta dan data. Ada dua jenis fakta atau dua jenis data di sini. Data pertama disebut data primer, yang kedua disebut data sekunder. Untuk data primer bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama dari interview, hasil wawancara ya. Misalnya kita ingin meneliti tentang bagaimana efek dari promosi yang kita lakukan. Kita bikin iklan baru disebar ke televisi, misalnya kita publish di TV untuk produk minuman, misalnya perusahaan kita adalah perusahaan minuman kopi ya, misalnya kopi instan, terus kita bikin iklan baru pakai artis baru, kita endorse baru gitu ya, endorsernya, lalu kita lempar ke pasar, lalu bagaimana respon pasar. Nah, untuk dapat data primer kita lakukan wawancara. Misalnya kita ambil sebuah sampelnya adalah untuk anak muda yang memang suka minum kopi, anak kuliah ya, misalnya 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, kita lakukan random di Jogja dulu sekitar 100 orang misalnya. Tapi karena itu terlalu banyak, mungkin kita ambil dulu untuk wawancaranya sekitar 20 orang ya. Kita tanyakan begitu, bagaimana menurut Anda iklan produk A yang saat ini ada di TV, apakah Anda melihatnya, bagaimana respon Anda, apakah Anda tertarik untuk membeli. Nah, ini disebut dengan data primer. Nah, jawaban dari hasil wawancara langsung seperti ini masuknya adalah data primer atau primary resource. Lalu yang kedua adalah hasil diskusi bersama atau FGD. Nah, sifatnya ini kalau wawancara kan satu-satu. Untuk menyingkat waktu biasanya kita kumpulkan para responden ini yang akan kita tanya-tanya ya dalam sebuah interview. Kita kumpulkan misal tadi 100 orang, kita bikin 20 untuk satu grupnya. Jadi sifatnya adalah fokus grup diskusi atau FGD, fokus group discussion. Nah, untuk hasil diskusinya inilah disebut dengan data primer. Itu ya. Lalu yang ketiga ada berupa kuesioner. Nah, nanti teman-teman pasti akan mengalami yang namanya proses sampai pada tahap skripsi ya. Nah, ini yang disebut pengambilan data primer. Nanti Anda membuat laporan juga, yang namanya skripsi kan membuat laporan ya, laporan tugas akhir. Nah, otomatis ada kuesioner. Misalnya kalian ingin menggunakan sifatnya kuantitatif. Ya, pernah kan pasti mengisi kues. Jadi diisi dan hasil dari kues ini yang disebut dengan data primer. Atau kita mengamati langsung terjadinya sebuah kegiatan gitu ya, itu disebut data primer. Lalu yang dimaksud dengan sekunder itu seperti apa? Secondary resource biasanya kita untuk laporan penelitian atau laporan survei dan sebagainya banyak ditemukan di BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, atau hasil dari survei atau laporan-laporan yang sudah dilakukan oleh kementerian, misalnya Kemendagri
Kementerian Perdagangan dan Industri, Kementerian Tenaga Kerja, itu juga mereka punya laporan tahunan ya, yang sifatnya berbentuk statistik. Gitu ya. Atau bisa jadi laporan-laporan kita, laporan sebelumnya dijadikan sebuah rujukan untuk membuat laporan berikutnya. Bisa juga dari pendapat ahli gitu ya, sebuah menteri, misalnya seorang menteri perindustrian menyatakan bahwa kita sudah melakukan survei dan sebagainya dan ini terjadi peningkatan sekian persen misalnya ya, atau hasil wawancara yang sifatnya tidak langsung, kita tidak mewawancarai tapi itu dia lakukan di sebuah seminar ya, di sebuah seminar conference misalnya, di conference yang sifatnya akademik atau ilmiah, dia punya pernyataan tentang sesuatu yang itu bisa dijadikan rujukan kita sebagai sebuah data sekunder gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan data untuk pembuatan laporan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk yang berikutnya, ya, setelah fakta data ya, empirical data sudah ditemukan, sudah kita miliki, yang harus dilakukan berikutnya adalah melakukan klasifikasi. Jadi data ini perlu sebuah klasifikasi ya. Kenapa perlu diklasifikasi? Karena data itu banyak sekali gitu ya. Data itu banyak banget dan fungsinya kenapa perlu diklasifikasi sendiri. Misalnya mana yang termasuk data primer, mana yang data sekunder. Karena nanti kita akan buat laporan itu mudah. Yang kedua, data yang perlu dianalisa dan mana yang dilampirkan. Jadi berbeda nanti untuk penyusunan laporannya kan ada berbagai bab. Mana yang bisa dibahas, mana yang dimasukkan ke bab pembahasan, mana yang hanya dijadikan sebuah resource yang hanya ditunjukkan saja dan dibahas sedikit, itu nanti kan kita klasifikasikan, akan kita identifikasikan di awal. Yang ketiga, mempermudah korelasi atau memudahkan melihat hubungan data satu dengan data yang lain, karena jangan sampai data yang terkumpul ini tidak punya alur atau streamnya yang jelas untuk membuat laporan. Jadi membuat laporan itu harus punya stream atau alur yang jelas. Misalnya kita ingin membuat rangkuman jurnal 100 artikel gitu terkait dengan akuntansi, biaya atau resiko manajemen. Udah banyak dapat, tapi kita bingung nyusun karena tidak diklasifikasi. Mana yang tahunnya terbaru, mana yang masih hangat, mana yang sudah lama, mana yang dia sifatnya berupa hanya theoretical saja, bukan yang sifatnya adalah empirical, misalnya yang membuat data statistik, jadi dibedakan ya. Nah, ini fungsi yang keempat, kenapa perlu diklasifikasi? Karena kita harus lakukan sebuah evaluasi ya, sebuah evaluasi untuk pengolahan data. Nanti di pembahasan itu data kan jadi sebuah pendukung pembahasan dan di situ ada sebuah evaluasi juga dari data. Lalu yang terakhir, untuk membuat kerangka laporan yang pada akhirnya nanti bisa kita ketahui siapa yang harus bertanggung jawab ketika datanya sudah jelas seperti ini, lalu bagaimana solusinya. Sebenarnya secara garis besar laporan itu merupakan hal yang memang harus kita perhatikan. Jadi garis besar laporan ini adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan ya. Garis besar laporan yang pertama adalah mendeskripsikan keadaan secara faktual. Nah, faktual di sini adalah secara nyata, secara asli, secara real, secara empirical. Jadi kenyataan yang faktanya memang seperti itu. Itu adalah laporan ya. Jadi yang memang sudah terjadi seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu saya membuat laporan kegiatan yang sudah selesai, yang sudah terjadi. Ya. Nah, penyajiannya bagaimana? Untuk penyajiannya, pertama harus meliputi tujuan pembuatan laporan itu. Jadi saya menceritakan di bab awal tujuan dari kegiatan ini adalah apa. Ya, untuk memberikan informasi, memberikan pengetahuan supaya kinerja lebih meningkat lagi. Gitu ya. Lalu latar belakang awal kenapa kegiatan ini berlangsung, ya karena kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan tridharma misalnya. Lalu yang ketiga, informasi yang menyangkut objek yang dilaporkan. Nah, informasi ini bagaimana kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama berapa hari, apa saja yang dibahas. Lalu yang keempat, landasan bertalian. Nah, yang landasan ini bisa jadi tadi ya sudah dijelaskan contohnya, kegiatan ini dilaksanakan karena memang dosen punya tugas disebut tridharma. Jadi landasannya harus bisa ngajar, harus bisa neliti dan juga menulis dan sebagainya, memberikan pengabdian dan sebagainya. Lalu ada juga
bersifat statistik ya. Bersifat statistik ini bisa sebagai sumber, misalnya selama ini produktivitas belum meningkat, selama ini produktivitas sudah meningkat tapi juga perlu dipertahankan. Nah, di sini kan ada sebuah data dari laporan-laporan yang berkaitan yang sebelumnya sudah pernah dilakukan. Garis besar yang kedua yang perlu dipahami sebagai pedoman untuk pembuatan laporan adalah analisis terhadap objek yang dilaporkan ya. Jadi objek yang dilaporkan atau si pelaku di kegiatan-kegiatan itu harus juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan approachment-nya ya. Approachment itu pendekatan yang digunakan. Pendekatannya apakah pendekatan yang bersifat seminar, bersifat interview dan sebagainya, pendekatannya seperti apa yang mau dianalisis gitu ya. Apakah hanya sebagai observer saja dari jauh atau kita mengamati dari hasil laporan-laporan sebelumnya sudah ada. Jadi banyak approachment-nya ya, dari critical incident atau yang bersifat langsung gitu ya, dia datang langsung kita wawancarai atau emang kita sengajakan dia untuk datang. Jadi banyak sekali pendekatan yang digunakan. Lalu yang kedua, asas-asas yang digunakan itu adalah teori apa saja yang berkaitan dengan pembuatan kegiatan itu. Jadi kita mau merujuk teori yang mana sebagai landasan kita melakukan kegiatan laporan. Lalu teknik-teknik dan model-model matematika yang digunakan itu yang terkait dengan metodologi dari penyusunan laporannya atau dari hasil analisa data pada akhirnya yang kita lakukan sebuah pembahasan nanti. Yang keempat, teknik inventarisasi, klasifikasi, tabulasi, dan interpretasi data. Ya, data kan tadi sudah ditemukan ya, lalu diklasifikasi, lalu kita evaluasi, dan kita baca, kita artikan. Nah, ini yang disebut dengan interpretasi data. Jadi data itu yang sifatnya tabel, angka, dan sebagainya itu kan masih data angka ya. Kita perlu sebuah terjemahan bagaimana membaca angka ini. Nah, bagaimana menafsirkan, menginterpret data ini, itu disebut sebuah teknik. Jadi kita harus tahu juga bagaimana teknik yang baik, teknik yang benar, cara membaca data. Nah, ini sebuah pedoman laporan. Jadi Anda juga harus bisa membaca sebuah data ketika nanti pada akhirnya Anda harus buat laporan. Terus ada penemuan sebab akibat, sebab-sebab ya, sebab aja. Jadi sebab-sebab itu adalah awal dari mula sebuah fakta itu ditemukan. Kenapa bisa terjadi penurunan tingkat penjualan? Kemungkinannya pasti ditemukan nanti waktu kita survei. Oh, karena harganya mahal. Ada yang bilang seperti itu dari hasil interview misalnya. Lalu karena jangkauan distribusinya tidak merata, kita mau cari produk gak ada misalnya ya. Kenapa jadi gak laku ya? Iya, karena mungkin distribusinya tidak sampai ke kota-kota yang memang dia punya pasar yang potensial. Lalu yang ketiga, bisa jadi penemuan sebabnya itu tidak menarik. Misalnya dari packagingnya itu kalah dengan leader produk yang lain ya. Lalu ada pilihan berbagai macam jalan keluar. Nah, di sini dipastikan bahwa ketika membuat laporan bisa pada akhirnya membuat atau mencetuskan banyak solusi-solusi di situ. Jadi laporan itu harus lengkap. Kenapa? Pada akhirnya kan kita nanti butuh sebuah solusi atau sebuah kesimpulan gitu ya. Apakah nanti dilanjutkan lagi kegiatan ini, apakah berguna atau tidak, apakah punya dampak signifikan atau tidak. Inilah disebut dengan pilihan-pilihan jalan keluar. Lalu pedoman yang ketiga yaitu berupa saran gitu ya. Nah, sebenarnya dalam membuat laporan tidak boleh ketinggalan yang namanya saran ya. Saran itu bisa jadi sebuah temuan pemecah masalah. Juga arah dari kegiatan ini harus seperti apa atau implementasi ke depannya apakah dilanjutkan atau tidak. Gitu ya, kegiatan yang dilaporkan ini loh gitu ya. Kan saya melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan temu ilmiah tadi untuk dosen misalnya. Apakah tetap dijalankan atau tidak? Kesimpulannya juga harus dijabarkan di situ. Lalu ada penutup, juga ada ringkasan ya, executive summary. Nah, ringkasan ini biasanya dimaksud untuk mendapatkan sebuah gambaran dari kegiatan yang sudah ada itu secara umum. Ringkasan biasanya cuma satu alinea saja cukup ya, 5 kalimat. Yang terakhir berupa lampiran ya. Lampiran ini mencakup masalah atau landasan dari teori-teori yang ada foto dan sebagainya, ada daftar pustaka, ya, ada SK, surat keputusan yang memang menjadi landasan kegiatan ini berjalan, ada bukti dan sebagainya. Biasanya lampiran itu sifatnya wajib ya, harus ada lampirannya. Oke.
Lalu kita lanjut lagi ke 5 kerangka pokok laporan. Untuk kerangka pokok laporan atau apa aja yang memang harus ada di laporan itu sendiri, yang wajib ada jelas adalah pendahuluan. Setelah judul ya, selalu ada yang namanya latar belakang, introductions. Latar belakang, introductions itu harus ada, atau pendahuluan. Tujuan dari pendahuluan ini supaya pembaca itu tahu sih sebenarnya dasar dari si laporan ini apa, dasar landasan kenapa harus membuat laporan, ya, kenapa kegiatan ini berlangsung dan sebagainya. Apa maksud penulisannya, lalu sesungguhnya apa yang akan dibahas perihal yang di dalam laporan itu. Jadi intinya kita dituntut untuk bisa membawa alam pikiran pembaca ke alam yang memang kita sedang tuliskan di situ sebagai pembuat laporan, si pembuat laporan. Nah, pendahuluan ini meliputi 1, tujuan laporan, kedua adalah latar belakang masalahnya ya, latar belakang masalahnya apa saja, lalu ada sistematikanya apa, dan rumusan masalahnya apa. Itulah pendahuluan. Ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan yang muncul yang pada akhirnya nanti dilakukan untuk bisa dijawab. Lalu yang kedua, kerangka pokok laporan yang kedua itu biasanya adalah isi atau batang tubuh laporan itu sendiri. Nah, isi biasanya ada subbab-subbab ya. Kalau laporan perusahaan sifat laporan kegiatan yang sudah berlangsung, seperti punya yang sudah saya contohkan tadi, kegiatan di jurusan misalnya temu ilmiah, diskusi ilmiah. Untuk dosen-dosen itu maksimal untuk jenis laporan seperti itu adalah 20 lembar saja maksimal. Itu ya. Dan pemecahan dari masalahnya misalnya mau dibuat subbab gitu tidak usah terlalu banyak. Gitu ya. Biasanya isi ini meliputi apa saja? Pertama adalah fakta dan data dari kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu tujuannya, fakta yang sudah dicapai apakah tercapai atau tidak. Lalu masalah, kendala yang dihadapi seperti apa? Kendala-kendala ketika kegiatan pelaksanaan. Misalnya sistem belum sempurna, atau memang banyak yang belum memahami, atau membutuhkan hal yang lebih simpel lagi materinya dan sebagainya ya. Lalu ditunjukkan berbagai bukti-buktinya seperti apa. Lalu pembahasan dan analisa masalahnya, gitu ya. Dianalisis di sebab akibatnya apa, gitu ya. Timbul kenapa bisa timbul masalah tersebut. Itu dimasukkan ke bagian isi. Lalu kesimpulan dimaksud adalah garis besar penyajian dari bab-bab sebelumnya. Bab 1, bab 2, bab 3, misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, pembahasannya 3 gitu ya. Lalu kesimpulannya apa? Gitu ya. Kesimpulan itu adalah sebuah kompres ekstraksi dari bab sebelumnya. Yang disimpulkan adalah fakta dan sebuah pemecahan masalah. Lalu saran. Nah, saran ini semacam sebuah langkah berikutnya untuk memecahkan masalah yang baik dalam konteks jangka pendek atau jangka menengah atau panjang. Nah, sifat saran ini harus operasional dan dinamis, yang memang tidak general, tapi sifatnya memang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya harus ditingkatkan lagi untuk semangat para pegawainya agar terjadi lonjakan tingkat penjualan, karena selama ini bagian sales, misalnya bagian sales promotion itu tidak semangat. Nah, caranya gimana? Kan perlu lagi dilakukan masukan ya untuk bisa semangat, yaitu dengan cara misalnya pemberian insentif dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan saran yang dinamis. Oke. Jadi saran itu harus dinamis dan operasional. Lalu untuk lampiran, baik, untuk lampiran tadi sudah saran kan, lalu lampiran adalah tadi hal-hal yang mendukung kajian dari isi. Isi laporan itu bisa berupa banyak ya, undang-undang dan sebagainya. Bisa juga berupa foto, ya, hasil tabulasi dan sebagainya. Oke, untuk jenis sistematika laporan itu ada 2, teman-teman. Yang pertama berupa angka, laporan berupa angka, dan kedua adalah berupa angka dan huruf atau gabungan ya. Untuk yang laporan berupa angka itu ada laporan keuangan. Untuk yang gabungan itu bisa jadi laporan kinerja ya, hasil kerja atas kegiatan yang saya contohkan tadi. Nah, ini dia contoh sistematika laporan. Yang pertama ini adalah untuk kegiatan di kantor ya, hasil kegiatan ini adalah laporan kegiatan di kantor, meliputi judul, kata pengantar, ada daftar isi, ada laporan ketua panitia, sambutan,
tahap kegiatannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, lalu ada penutupnya seperti apa, dan lampiran-lampirannya ya. Lampiran ini misalnya daftar hadir peserta, analisis biodata peserta misalnya, atau nama peserta dan sebagainya. Nah, untuk sistematika laporan yang kedua, ini adalah contoh laporan penelitian ya, penelitian yang akan kalian lakukan nanti misalnya. Nah, untuk sistematika laporan pertama ini adalah laporan kegiatan yang biasanya dilakukan di HIMA ya, himpunan mahasiswa. Kalau memang kalian ikut organisasi HIMA di kampus atau kegiatan keorganisasian yang lain, sifatnya sama. Ini contoh yang laporan 1. Untuk laporan 2 itu sifatnya essay gitu ya, laporan penelitian misalnya yang dilakukan Anda nanti ketika ingin membuat skripsi atau TA. Ya, ini laporan penelitian atau hasil survei gitu ya, kalau di kantor laporan survei. Nah, oke. Di sini yang pertama adalah judul yang tidak boleh lupa, lalu ada latar belakang masalah atau introduction, itu meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan, tujuan, kegunaan dan sebagainya. Lalu ada landasan teori, ini wajib ada. Ya, karena teori inilah yang akan kita lakukan nanti sebagai dasar mengambil wawancara ya, batasan wawancara dan kuesioner itu sendiri, metode penelitian, lalu ada hasil penelitian, ada pengujian hipotesisnya, kesimpulan saran juga, lampiran itu ada daftar pustaka dan lampiran juga di situ. Nah, untuk pengetikan laporan sendiri sebenarnya tergantung masing-masing instansi ya. Ini hanya sebagai umum saja, rata-rata emang diketik 2 spasi di kertas kuarto, ukurannya A4, marginnya atas, kiri kanan itu ada batas. Ada aturan yang baku untuk setiap laporan berbeda-beda ya, ini hanya contoh saja. Untuk maksimal batas margin atas biasanya 5 cm. Dan untuk subbab-subbabnya tolong diperhatikan, untuk babnya itu ditulis huruf besar ya untuk judul bab, dan subbabnya huruf kecil. Jarak pengetikannya ada yang 2,5 dan 1,5. Pengetikan kalimatnya juga tolong untuk halaman diperhatikan, untuk halaman awal judul itu tidak ada halamannya, baru halaman berikutnya ada ya sampai ke kata pengantar ya. Itu daftar isi kata pengantar menggunakan halaman yang diketik di bawah itu menggunakan Romawi. Kalau untuk penomoran halaman yang selanjutnya menggunakan yang biasa. Oke, ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Silakan apabila ada yang memang belum bisa dipahami, bisa kalian tanyakan di grup WhatsApp. Jadi bisa saya simpulkan untuk ke materi ya, untuk materi hari ini yang berkaitan dengan pembuatan laporan setelah kemarin rapat misalnya ya. Kita akan lakukan sebuah pembuatan laporan. Tentu saja itu kegiatan ideal yang memang harus dilaksanakan ya, setelah rapat butuh laporan gitu ya, atau sebuah kegiatan butuh laporan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa laporan itu bisa meliputi judul, pendahuluan, isi, kesimpulan, dan saran gitu ya. Dan fungsinya itu banyak sekali teman-teman, tadi sudah saya jelaskan. Oke, sampai ketemu lagi di materi berikutnya di minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.